Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misal Yosna Prestika dari kelas D. Di sini saya akan membahas tentang struktur komputer dengan arsitektur Von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Dengan beberapa submateri, yaitu akan membahas tentang arsitektur Von Neumann, kemudian arsitektur Harvard, dan perbedaan arsitektur Von Neumann dan arsitektur Harvard. Arsitektur Von Neumann. Asal-usul dari arsitektur Von Neumann sendiri, arsitektur Von Neumann diciptakan oleh John von Neumann tahun 1903 sampai dengan 1957. Konsep ini dikemukakan oleh John von Neumann, kemudian dikembangkan oleh J. Beresford Eckert pada tahun 1919 sampai dengan 1995 dan John William Mauchly pada tahun 1907 sampai 1980 dalam pengembangan komputer ENIAC. Kemudian arsitektur Von Neumann. Arsitektur Von Neumann ini merupakan arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM, read-only memory, dan data RAM, random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program instruksi dan data. Kemudian arsitektur Von Neumann itu terdiri dari masukan input, kemudian terdapat prosesor, keluaran, dan penyimpanan memori. Yang pertama kita akan membahas tentang masukan atau input. Masukan atau input ini digunakan sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh dari masukan input yaitu keyboard dan mouse. Kemudian ada prosesor atau CPU yang merupakan tempat pemroses dari instruksi-instruksi program. Prosesor ini berupa chips. CPU ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit serta unit aritmatika dan logika (ALU). CPU ini mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut register. Kemudian penyimpanan atau memori. Sebagai media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada RAM, random access memory, yang merupakan memori utama bagi komputer yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. Bersifat volatil, yang artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang jika tidak dialiri arus listrik. Kemudian ada ROM, read-only memory. Kebalikan dari RAM, ROM ini bersifat permanen, artinya data atau program yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listriknya dimatikan. Yang terakhir terdapat keluaran atau output yang merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Nah, informasi yang ditampilkan itu merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Kemudian arsitektur Von Neumann. Keuntungannya dari arsitektur ini memiliki fleksibilitas pengalaman program dan data. Kemudian program selalu ada di ROM dan selalu ada di RAM. Arsitektur Von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Tetapi arsitektur Von Neumann juga memiliki kelemahan, yaitu bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dilakukan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan.
Kemudian bandwidth program harus sama dengan bandwidth datanya. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Kemudian prosesor Von Neumann. Ini membutuhkan jumlah clock CPI yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksinya dapat menjadi lebih lama. Materi selanjutnya yaitu arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard ini memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satunya untuk data atau RAM. Karena ROM dan RAM ini terpisah, ini memungkinkan CPU untuk melakukan overlapping pada setiap menjalankan instruksi. Nah, dengan cara ini, dua instruksi yang berurutan dapat dijalankan pada saat yang bersamaan, yaitu pada saat CPU melakukan tahap executing instruksi yang pertama, CPU juga sudah dapat menjalankan fetching instruksi yang kedua, dan begitu pun seterusnya, sehingga program keseluruhan dapat dijalankan relatif lebih cepat. Keuntungan dari arsitektur komputer Harvard yaitu bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Kemudian opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Kemudian memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Dan dari kekurangan arsitektur Harvard yaitu arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Kemudian perbedaan antara arsitektur Von Neumann dan arsitektur Harvard. Dari titik banding pengaturan, arsitektur Harvard terhubung dengan memori data dan memori program secara terpisah. Sedangkan arsitektur Von Neumann tidak ada data dan memori program yang terpisah, sehingga gantinya koneksi memori tunggal diberikan ke CPU. Kemudian dari segi persyaratan hardware, arsitektur Harvard membutuhkan lebih banyak perangkat keras karena akan membutuhkan data dan bus alamat yang terpisah untuk setiap memori. Sedangkan arsitektur Von Neumann berbeda dengan arsitektur Harvard. Arsitektur ini membutuhkan lebih sedikit perangkat keras karena hanya memori umum yang perlu dijangkau. Kemudian dari segi kebutuhan ruang, arsitektur Harvard membutuhkan lebih banyak ruang, sedangkan Von Neumann membutuhkan lebih sedikit ruang. Dari segi kecepatan eksekusi, arsitektur Harvard kecepatan eksekusinya lebih cepat, sedangkan arsitektur Von Neumann memiliki eksekusi yang lebih lambat karena data dan instruksi tidak dapat diambil secara bersamaan. Kemudian dari segi penggunaan ruang, arsitektur Harvard menghasilkan pemborosan ruang dikarenakan ruang tersisa di memori data, maka memori instruksi tidak dapat menggunakan ruang memori data, dan sebaliknya. Sedangkan arsitektur Von Neumann, ruang tidak terbuang percuma karena ruang memori dan data dapat dimanfaatkan oleh memori instruksi, dan sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.